Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tutor magang. Kali ini kita membahas tentang mekanisme pasar dan elastisitas. Nah, mekanisme pasar itu nanti ada 3 subbab ya. Yang pertama tentang permintaan, kedua penawaran, dan yang ketiga adalah tentang keseimbangan pasar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konsep dasar permintaan. Oke, permintaan. Jadi permintaan itu adalah bahasa Inggrisnya demand. Nah, disimbolkan dengan huruf D, bisa D kecil ataupun D besar. Kalau di buku-buku biasanya D besar ya. Kemudian definisi permintaan, permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi permintaan ini adalah selalu dari sisinya si konsumen. Oke, konsumen ingin membeli barang. Kalau misalnya kayak kalian nih punya uang 100.000, kemudian pengen beli jajan misalnya. Nah, harga jajannya misalnya murah, kalian belinya bisa banyak kan. Kalau harga jajannya mahal, kalian belinya juga akan semakin sedikit dapatnya. Nah, itu namanya permintaan. Tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi ada waktunya kapan dia akan membeli barang tersebut. Dari situ saja kita sudah bisa pahami konsumen itu pasti ingin harga yang lebih murah. Nggak pasti ya, tapi kebanyakan konsumen itu pengennya harganya lebih murah. Kalau harganya murah kita belinya lebih banyak, kalau harganya mahal kita belinya lebih sedikit. Dari situ berlaku namanya hukum permintaan. Yang pertama, jika harga barang naik atau P adalah price, mesti ingat ya, P adalah price, maka jumlah barang yang diminta turun atau HIDE. Nah, HIDE adalah quantity of demand, jumlah barang yang diminta. Quantity of demand, nggak cukup nih, demand. Oke, gini aja. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang turun, ketika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik ya. Mumpung harganya diskon, kita belinya semakin banyak ya. Nah, tapi hukum permintaan ini tidak lepas dari asumsi ceteris paribus. Maksudnya asumsi ceteris paribus adalah faktor-faktor lain dianggap tetap. Jadi yang berubah hanya harganya saja, bukan selera kita berubah, bukan pendapatan kita berubah, itu dikesampingkan atau nama lainnya ditetapkan, dinolkan gitu ya. Itu namanya asumsi ceteris paribus. Yang berubah hanya harganya saja gitu. Nah, dari sini kita bisa membuat namanya kurva permintaan. Kurva permintaan cara buatnya gampang ya. Yang pertama garis vertikal. Ini kita kasih sumbu P. P itu melambangkan price atau harga. Kemudian kita garis horizontal adalah Hi. Hi adalah quantity. Ada juga yang HID, sama saja quantity of demand. Nah, di titik sini yang paling pojok kiri bawah adalah titik nolnya. Jadi semakin ke kanan semakin gede, semakin ke atas juga semakin gede. Nah, misalnya di sini ya, harga bakso misalnya. Ketika harga bakso 9.000 misalnya, kita belinya hanya 150 buah misal. Tapi ketika harganya turun jadi 7.500, belinya orang-orang semakin banyak, jadi 185. Nah, ini namanya sudah sesuai dengan hukum permintaan. Dari sini juga bisa disimpulkan bahwa permintaan itu memiliki kemiringan atau slope kurva yang bernilai negatif. Maksud dari negatif adalah P dan Q-nya berbanding terbalik. Misalnya, jika P naik, harga naik, maka quantity of demand-nya turun. Nah, ini namanya berbanding terbalik. Atau istilahnya memiliki kemiringan yang negatif. Jika harganya turun, maka permintaannya naik. Nah, ini namanya berbanding terbalik. Nah, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada harga barang itu sendiri, sudah jelas ya, sudah kita bahas di atas tadi. Harga barang sudah jelas mempengaruhi permintaan. Jika harganya naik, maka permintaannya turun, dan seterusnya. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Nah, ini juga
mempengaruhi permintaan. Orang ingin belanja atau tidak. Jika pendapatan masyarakat itu tinggi, maka permintaannya juga tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan. Di Indonesia ini sangat gede ya, jumlah penduduknya. Pasti permintaannya lebih besar ketimbang yang di negara Singapura yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Kemudian perkiraan harga masa depan. Nah, kalau misalnya harganya masa depan naik, ya mending kita belinya sekarang. Permintaan sekarang akan lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada selera ya, selera setiap masyarakat dan seterusnya. Kalau misalnya di Jawa sendiri, seleranya makan apa? Pedas. Nah, itu permintaan makanan pedas pasti lebih tinggi ketimbang yang di Jawa Tengah, misalnya karena suka manis. Kemudian harga barang substitusi. Substitusi artinya adalah barang pengganti. Misalnya adalah kopi digantikan dengan teh. Apalagi yang bisa digantikan? Misalnya beras digantikan dengan roti atau nasi digantikan roti dan seterusnya. Nah, ketika harga kopi naik, tapi kan kopi dan teh ini fungsinya sama kan? Ketika harga kopi naik, berarti permintaan tehnya akan naik juga. Nanti kita akan bahas ya. Lanjut harga barang komplementer. Arti dari komplementer adalah barang pelengkap. Misalnya, kopi aja kalau kita minum kan nggak enak. Jadi harus ada pelengkapnya, kopi plus gula. Ketika harga kopi naik, maka permintaan gula gimana? Ya turun, ya kan? Karena pendampingnya kopi, harganya naik, permintaan kopi pasti turun, harga gula juga, permintaan gula juga akan turun. Seperti nanti kita akan bahas juga di selanjutnya. Nah, tapi ada juga yang menarik nih, ada barang yang melawan hukum permintaan. Maksudnya melawan berarti gimana? Dia tidak memiliki perbandingan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Misalnya yang pertama adalah barang prestis. Barang prestis itu adalah barang yang memiliki nilai lebih tinggi ketika kita menggunakannya ya. Jadi kayak barang kebanggaan, enaknya ngomong gitu. Kebanggaan. Oke, barang prestis ini tidak sesuai dengan hukum permintaan. Misalnya kalian kolektor kartu Pokemon. Nah, kartu Pokemon itu kalau yang limited edition harganya kan sangat mahal ya. Nah, tapi kalian bisa membelinya ketika harganya mahal, yang minta malah lebih banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Tidak sesuai dengan hukum permintaan. Ya karena misalnya barang prestis atau misalnya mobil mewah, harganya semakin tinggi, yang minta semakin banyak juga. Karena orang-orang berharap ketika dia bisa memakai mobil mewah itu, memiliki kebanggaan tersendiri di dalam dirinya gitu. Kemudian ada barang given. Barang given ini adalah barang yang cenderung ditinggalkan ketika permintaannya turun dan cenderung permintaannya naik atau harganya naik ketika permintaannya naik. Gitu. Permintaannya naik ketika harganya naik. Gitu ya. Itu namanya barang given. Misalnya, ketika harganya turun, permintaannya juga turun. Misalnya singkong. Oke, singkong misal. Ketika harganya turun, permintaannya juga turun karena orang-orang menganggap mungkin singkong ini sebagai makanan yang bernilai rendah gitu. Mending beli beras misalnya seperti itu ya. Kemudian barang spekulasi. Maksud dari barang spekulasi adalah yang tidak tentu ya. Jadi kita mengharapkan barang ini ke depannya bisa harganya naik atau ke depannya bisa turun. Itu namanya spekulasi. Tidak tentu. Seperti lempar dadu. Atau kita mengharapkan sesuatu, barang spekulasi. Contohnya adalah misalnya emas. Nah, harga emas semakin tahun kan semakin mahal, tapi permintaannya tidak pernah turun. Ketika harganya mahal, malah juga banyak yang memintanya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan hukum permintaan. Harganya naik kok, jumlah permintaan juga naik gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang-orang berspekulasi, memperkirakan, mungkin dalam 5 tahun ke depan harga emas akan sangat melambung tinggi. Jadi mending beli sekarang saja. Nah, gitu. Itu ya maksudnya. Jadi ada 3 barang ini yang melawan hukum permintaan. Selebihnya semuanya
mematuhi dengan hukum permintaan. Oke, lanjut. Fungsi dan perubahan kurva permintaan. Oke, fungsi permintaan. Jadi fungsi ini adalah formulanya. Formula gimana kita bisa membaca permintaan atau harga akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Oke, di sini fungsi jadinya adalah HID, quantity of demand, sama dengan A min BP, atau PD, price of demand, sama dengan A min BP. Nah, A itu apa? A itu adalah konstanta. B adalah koefisien dari harga barang permintaan itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat di sini kan juga dia berbanding terbalik kan. H-nya bernilai positif, P-nya bernilai negatif, ya kan? Min BP. Atau juga di sini juga sama, P-nya bernilai positif, H-nya bernilai negatif. Jadi permintaan harus seperti itu, berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus namanya bukan permintaan. Oke, cara mencari fungsi permintaan. Gimana kita menentukan formula dari permintaan itu sendiri? Rumusnya gampang ya. Seperti ini, H min H1 per H2 min H1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. H ini adalah quantity yang akan menjadi fungsinya. H1 adalah kuantitas mula-mula. Kuantitas mula-mula, kuantitas awal atau mula-mula. Berarti H2 adalah kuantitas akhir. Kemudian P adalah price, harga yang akan menjadi fungsi. Kalau P1 sama ya, berarti harga mula-mula, P2 adalah harga akhir. Tuh. Oke, kemudian kurva permintaan itu bisa bergerak maupun bergeser. Ya, oke, bergerak atau movement. Kurva permintaan bergerak hanya disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Ya, jadi yang mempengaruhi pergerakan kurva adalah barang itu sendiri, harga barang itu sendiri. Bukan harga barang substitusi ya, bukan juga harga barang komplementer, tapi harga barang itu sendiri. Nah, maksudnya movement itu gimana? Seperti ini contohnya ya. Ada kurva P, H, kemudian di titik A, di titik B. Nah, ketika harga di P1, bacanya seperti itu, jumlah permintaannya adalah H1 atau di titik A. Kemudian ketika harganya naik jadi P2, permintaannya turun jadi H2. Nah, dari H1 menjadi H2 atau di titik B. Ini namanya pergerakan. Dia tidak menimbulkan kurva baru, hanya bergerak di salah satu kurvanya saja. Di sepanjang kurva ini saja. A ke B atau B ke A, nah itu namanya pergerakan. Oke, beda lagi misalnya kurva juga bisa bergeser atau shifting. Kurva permintaan bergeser disebabkan selain harga barang itu sendiri. Nah, faktornya ini nih, selain harga barang itu sendiri. Tadi kan sudah banyak ya faktor-faktornya ini. Pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selain harga. Gimana tuh kalau bergeser seperti ini misalnya? Ada kurva permintaan, kemudian harganya di P1, H-nya adalah di H1. Misalnya jumlah permintaannya di H1 di titik X. Nah, kemudian mungkin pendapatan masyarakat naik nih. Pendapatan masyarakat naik. Dan ini misalnya adalah kurva permintaan sepatu misalnya. Oke, ketika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah permintaannya juga akan naik di H2. Nah, gini, bergeser ke H2. Ini D1, sini D2. Oke, bergeser dari titik X ke titik Y. Jadi harganya tetap, harga di toko tetap, tapi uang kita bertambah. Kalau uang kita bertambah, ya kita belinya bisa semakin banyak. Nah, ini namanya bergeser. Bergeser ke kanan berarti permintaannya naik. Kalau bergeser ke kiri berarti permintaannya turun. Paham ya? Gampang. Nah, untuk lebih singkatnya, ini ada ringkasan atau rangkuman dari faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama faktor pendapatan atau Y, yaitu namanya yield.
pendapatan, dia akan bergeser ke kanan atau bernilai positif jika pendapatannya naik. Gitu ya. Jadi bacanya pendapatan naik akan bergeser ke kanan, kalau pendapatan turun dia bergesernya ke kiri. Oke, selera atau taste. Kalau seleranya masyarakat naik akan bergeser ke kanan kurva permintaannya. Kalau turun bergeser ke kiri. Jumlah penduduk dan seterusnya. Kemudian ada harga barang substitusi ya. Harga barang substitusi adalah harga barang pengganti. Jika harga barang substitusi naik, maka akan bergeser ke kanan. Jika harga barang substitusi turun, akan bergeser ke kiri. Tadi substitusi misalnya adalah kopi dan teh, kan? Jika harga kopi naik, maka permintaan tehnya akan bergeser ke kanan. Tehnya kan naik, gitu. Dan seterusnya, harga barang komplementer berbanding terbalik, gitu ya. Komplementer, jika harga barang komplementer turun, maka bergeser ke kanan. Jika harga barang komplementer naik, bergeser ke kiri. Oke, kalau kalian belum jelas, silahkan tanyakan di komen, akan saya jelaskan lagi. Gitu, sip. Lanjut satu soal sebelum mengakhiri materi tentang permintaan. Oke, pada saat harga durian 15.000 per kilo, jumlah durian yang diminta sebanyak 20 kg. Ketika harga durian naik menjadi 20.000 per kilo, jumlah durian yang diminta turun sebesar 5 kg. Nah ini harganya naik, jumlah yang diminta ya turun. Maka fungsi permintaan yang benar, oke, kita disuruh mencari formulasinya dari soal ini. A, B, C, D, E. Ingat tadi rumusnya adalah Hi min Hi1. Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Oke. Nah, jawabannya seperti ini ya. Diketahui P1-nya adalah harga mula-mula 15.000, P2-nya harga terakhir 20.000. 15.000, 20.000. Oke, kemudian quantity demand mula-mula 20, quantity demand yang kedua adalah 15. Ini 2. Nah, oke, 15 kilo. Ditanya fungsi permintaan, tinggal jawab Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Tinggal dimasukkan ya, Hi min Hi1-nya 20, kemudian per Hi2 15 min 20 sama dengan P min P1-nya 15.000 per P2 20.000 min P1-nya 15.000. Hi min 20 per 15 kurangi 20 sama dengan min 5 sama dengan P min 15.000, 20.000 kurangi 15.000 sama dengan 5.000. Oke. Setelah ini tinggal dikalikan silang. Dikalikan silang itu berarti 5.000 kali Hi. Jadi 5.000 Hi, kemudian 5.000 kali 20. Jadi 100.000. Kemudian min 5 kali P, jadi min 5P. Min 5 kali min 15.000, jadi plus 75.000. 5.000 Hi sama dengan, jadi min 100.000-nya kita pindah ruas ya, jadi plus min 5P plus 75.000 plus 100.000. 5.000 Hi sama dengan min 5 plus 175. 75 tambah 100 sama dengan 175.000. Oke, kemudian tinggal kita pindah ruas lagi untuk mengetahui nilai Hi-nya. Hi sama dengan min 5P plus 175.000 per 5.000 dibagi 5.000 karena pindah ruas. Jadi Hd, quantity of demand-nya sama dengan min 0,001P plus 35. Atau Hd sama dengan 35 plus 0,001P dalam fungsi Hi. Nah, kalau misalnya di soalnya disuruh mencari fungsi Hi, ya jawabannya yang ini. Tapi misalnya di soal ternyata disuruh mencari fungsi P, ya tinggal kita pindah ruas saja dari fungsi Hi ini. 0,001P sama dengan 35 min Hi. P sama dengan 35 min Hi per 0,001. PD atau price of demand sama dengan 35.000 min 1000 Hi. Nah, sama kan? Hasilnya akan sama seperti ini. Baik menggunakan fungsi Hd ataupun fungsi P. Ini
kalau misalnya kita masukkan variabelnya, nanti ketemunya akan sama saja gitu, walaupun nilainya berbeda gitu ya. Oke, sekian. Kalau misalnya kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau ada soal-soal yang tidak jelas juga bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian saya akhiri untuk pembelajaran permintaan. Kita lanjutkan penawaran di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.